Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Deputi. Kemudian teman-teman saya di sini lengkap Kajari, Bapak Stanley. Saya satu sekolah yang anak saya sama Pak Stanley. Sama-sama di Tirta Pak Deputi. Sama-sama tadi Kekrok. Ya. Terus Ibu Kajari juga. Terus saya ngopi lagi seperti Ibu Kajari. Teman-teman Polres, Polda, dan juga Pak Deputi ya, yang berpengalaman Pak Kajari. Saya akan coba sharing satu infografi saja. Bagaimana perspektif BPKP terkait dengan kartu prakerja ini dan bagaimana nanti peran ke depan yang harus kita improve, termasuk hubungannya dengan untuk para penegak hukum di daerah. Mungkin tadi saya lihat ada pertanyaan secara praktikal seperti apa di lapangan. Saya coba akan jawab itu. Sebelumnya saya dapat gambaran sekilas. Itu ada sekitar 2,9 juta target untuk tahun 2022 sekitar 11 triliun Pak ya, untuk yang akan didapat 2022 ini itu Pak ya. Kalau kita lihat yang tahun 2021 untuk Kalsel, waktu itu saya lihat masih 135.000, data terakhir sudah 340.000 Pak ya. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Nah, kemudian tadi sudah diuraikan bahwa program ini sebenarnya program bagus di luar negeri. Di Indonesia diharapkan juga bagus ya. Jadi kalau orang menganggur, tidak bekerja, dia akan ditopang untuk sekolah lagi. Kalau dia belum bekerja, dari awal akan ditopang sampai dia siap kerja. Dari mulai dia hidup sampai dengan diklatnya, trainingnya. Ini tentu sangat penting sekali untuk anak kita ya, ke depan, untuk generasi kita, bukan generasi kita ya. Generasi kita mau berjuang kembali. Kalau kita lihat polanya, memang ada transisi dari yang tadinya sifatnya normal, itu rancang ideal, karena tiba-tiba COVID dilakukan adaptasi sehingga menjadi semi resource. Nah kemudian akan masuk ke skema normal. Nanti Pak Deputi jangan-jangan berubah lagi Pak Deputi. Gara-gara inflasi, krisis dunia, ntar balik lagi ke bansos. Sama Omikron baru. Iya, Omikron baru. Ini misalnya seperti itu ya. Nah, dan satu hal yang menarik adalah terkait dengan enforcement-nya. Nah pada dasarnya seperti praktek banyak di luar, kalau ada cheating, kontrolnya diperketat dan kosnya semakin mahal. Jadi termasuk kali ini kan bentuk kontrol yang paling sosialisasi kan. Jadi kontrolnya supaya ada awareness. Saya mau Pak Deputi, Pak Salamat, juga untuk memberikan hari ini sesinya khusus. Nah jadi kalau BPKP jelas pendampingan, pengawasan, mitigasi risiko, evaluasi, dan kemudian kita menerapkan challenge model, posisinya sebagai lain, bukan lain ketiga seperti Pak Bram. Saya pikir lain kelima atau ketujuh kali ya. Mungkin BPKP itu bersama-sama dengan aparat penegak hukum. Jadi bagaimana ke depan isi pengendalian apa yang harus diimprove, bagaimana nanti merespon risiko dan kita mitigasi. Nah sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya risikonya dan kemudian apa yang sudah terjadi di lapangan sejauh ini. Jadi dari mulai proses input, masukan, ada risiko bahwa penduduk yang belum punya NIK itu tidak masuk. Jadi ada aspek inclusion error ya. Kemudian di daerah kita tahu bahwa risiko masih banyak dari sport ya. Kemudian dari segi seleksi data penetapan ada risiko pesertanya tidak eligible, integritas data, dan kemudian penyalahgunaan data. Nah penyalahgunaan data ini kalau kita lihat dari presentasinya Pak Samsul, sebenarnya lebih besarnya lebih ke organized crime, bukan individu saya lihat. Jadi memang banyak di luar negeri juga
yang melakukan studi ini justru karena datanya terbuka, yang manipulasi mendaftar kita secara berulangan ya, sehingga data-data yang kita masukkan itu termanipulasi ya. Jadi itu yang terjadi terdeteksi. Nah kemudian di sisi pelatihan akhirnya resiko tidak sesuai standar, tidak selaras dengan verifikasinya, dan kemudian yang ikut pelatihan orang lain ya, walaupun kita sudah pasang kontrol berikutnya ya, mungkin sampai kan ada kamera ya bahwa betul apa tidak orang itu mengikuti pelatihan. Kemudian ada risiko kesalahan pembayaran, biaya komisi tidak sesuai ketentuan yang akhirnya tidak bisa memenuhi outcome yang diharapkan, di mana kompetensi, produktivitas, dan daya saing individu bahkan menciptakan kewirausahaan tidak terjadi. Nah itu akan menghambat pencapaian tujuan program. Karena itu kita perlu upaya bersama seluruh stakeholder, termasuk AGH dan pemerintah daerah yang ada di sini, supaya program ini bisa mencapai tujuannya. Kalau kita lihat dari segi realisasi risiko atau masalah yang terjadi saat sejauh ini, bahwa sebenarnya kalau menurut hasil pemeriksaannya BPK, kalau kita baca-baca sebenarnya ada temuan cukup besar senilai 190.000 miliar, 165.000 peserta masuk daftar blacklist di laporan semester 2 2021 BPK yang terbuka ya. Kemudian BPK juga sudah menemukan 20 peserta KTP ini ternyata tidak valid. Kemudian 289 miliar dengan 119.000 peserta verifikasi tidak tepat sasaran. Sedangkan isi BPKP-nya di 2002 semester 1 kemarin, karena dia masih semi bansos, maka temuannya adalah terkait dengan bagaimana pembayaran di kampus lain, di mana ditemukan 400 peserta, 400 peserta itu ternyata masih juga menerima bansos tunai. Nah, karena itu rekomendasinya harus ada koordinasi dengan Kementerian Sosial, kemudian melakukan blacklist untuk TTKS ya, karena pada waktu itu murni sebagai penerima bansos tidak. Nah kemudian bagaimana ke depan? Ke depan itu dari data yang sudah dipaparkan tadi ya, bahwa memang ada isu kritis, bukan hanya risiko, tapi sudah terjadi. Dan angkanya kalau nggak salah datanya sebenarnya bukan data itu ya, ini lebih ke manipulasinya organized crime ya. Mungkin kalau itu paling tetangga satu kelompok gitu ya, itu untuk membuat was-was oleh data ini ya. Nah, nextnya berarti kita bisa menjaga dan mensukseskan program ini bersama-sama, menjangkau lebih banyak penerima, transaksi dan akuntabilitasnya, peningkatan tata kelola, evaluasi program, penyempurnaan regulasi dan bisnis secara terus-menerus, proses bisnisnya dari tadi Pak Samsul sudah diimprove terus-menerus ya. Dan kemudian saya tadi kasih masukan ke Pak Ali. Itu aja masukan dari kami dari BPKP, mudah-mudahan bermanfaat dan juga untuk sosialisasi ke para penegak hukum, termasuk nanti pertanyaan paling kritikal adalah bagaimana treatmentnya ketika terjadi insiden. Apakah penyidik harus melakukan penyitaan gitu ya, bentuk penyitaannya seperti apa gitu. Itu Pak Deputi mungkin kita perlu edukasi ya. Apakah penyitaannya harus memang seperti model lama, kalau ada korupsi uangnya disita. Kalau sekarang kan bisa sebenarnya dia tetap nyimpan di bank, kemudian diblok ya, tidak dipakai ya, tidak boleh dipakai untuk penyitaannya. Nah kalau dia sudah ke dalam data, ketika dapat indikasi, bagaimana komunikasi para aparat kejaksaan, kepolisian ke manajemen pelaksana ya, itu mungkin harus ada satu sistem memblok ya, supaya tidak berlanjut ya. Jadi biasanya surveillance di lapangan didapatkan dengan cepat, misalnya ada berkerubung di lapangan, ternyata ada orang yang menservis, memberikan layanan ayo entry data. Nah dari situ mungkin dengan titik koordinat itu atau titik IP-nya langsung bisa diblok oleh manajemen pelaksana ya. Nah itu komunikasi itu dari tim intelijennya di lapangan, dari kepolisian dan kejaksaan bisa memberikan feedback itu. Saya pikir itu kontrol sistem yang harus dibangun ke depan kalau kita mau
membuat kartu prakerja ini betul-betul sukses, ya, meminimumkan resikonya yang semakin berat tentu semakin cerdas orang. Dan tadi betul datanya sudah sangat terbuka sekali, ya, datanya sudah sangat terbuka sekali di lapangan. Data kita sangat open, jadi orang bisa NIK-nya dapat gelondongan, terus apply aja dengan aplikasi NIK gelondongan tadi seolah benar-benar ada orangnya, walaupun kita sudah pakai KYC dan sebagainya, ya. Saya pikir itu. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.